Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita mengawali hari ini dengan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur ketika Engkau memberikan kami hari yang baru untuk kembali kami boleh melakukan semua kegiatan kami pada hari ini. Sebelumnya kami mau membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya dan terlebih lagi untuk boleh kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan, kami percayakan semuanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dikatakan demikian. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara-saudara, kisah ini ada lagunya yang sering dinyanyikan di sekolah minggu, yang bunyinya seperti ini. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Saudara pernah mendengar lagu itu? Dalam lagu tadi, atau dalam firman Tuhan tadi, jelas dikatakan bahwa hal ini terjadi ketika Tuhan Yesus memberkatinya. Dalam kitab Injil Lukas, memang tidak dituliskan dari mana asal 5 roti dan 2 ikan itu. Tapi dalam peristiwa yang sama, yang Injil Yohanes tuliskan, di dalam pasal 6 ayat 9, di situ dikatakan, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saudara-saudara, dari jawaban para murid, kita lihat ukuran yang para murid berikan adalah ukuran atau hitungan secara matematis. Ukuran para murid adalah hanya secara logika saja, secara duniawi saja, yang memang kalau diukur seperti itu tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin, ya. Para murid mengatakan,
Apakah artinya 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki? Tapi disinilah kita lihat dan belajar setidaknya 2 hal. Yaitu yang pertama, apa yang tidak mungkin bagi para murid, tetapi kemudian menjadi mungkin bagi Allah. Dan yang kedua, memperlihatkan kepada kita bahwa Allah mau memakai manusia, siapapun dia, untuk bisa menjadi saluran berkat-Nya. Dan untuk itu semua memang diperlukan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah ketulusan, kemurahan hati, yang tidak hitung-hitungan, yang tidak memikirkan nanti saya bagaimana. Di sini kita juga jadi ingat perkataan Tuhan Yesus yang pernah mengatakan, kalau tidak menjadi seperti anak-anak ini, maka kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini salah satu contoh menjadi seperti anak-anak, yaitu dalam hal kemurahan hati yang benar, yang tidak hitung-hitungan dahulu. Saya membayangkan seorang anak kecil yang membawa bekal ada di antara banyak orang dewasa. Kemudian anak ini mendengar apa yang Yesus katakan, lalu ditanya oleh murid Yesus, apakah mempunyai makanan? Dan anak ini lalu mengatakan bahwa dia memiliki 5 roti dan 2 ikan. Kemudian yang ia tunjukkan ke murid Yesus. Ketika dia melakukan itu, dia tidak memikirkan seperti yang para murid pikirkan. Cukup gitu? Tapi yang anak ini lakukan hanya memberi dan mengatakan, aku punya ini. Aku punya 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ukuran dunia seringkali tidak pernah mendatangkan rasa cukup. Ukuran dunia seringkali membuat orang jadi khawatir. Ukuran dunia seringkali didasarkan pada untung rugi. Tetapi tidak demikian dengan anak-anak Tuhan. Ukuran yang dipakai adalah betapa besar kasih dan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya, yang memang tidak dapat diukur. Sehingga ketika kasih, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang menjadi ukuran, yang memang tadi tidak bisa dihitung, ia akan menjadi manusia yang tahu mengucap syukur. Menjadi manusia yang tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan, karena percaya bahwa hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak lagi hanya memikirkan keuntungan diri, tapi lebih kepada apa yang bisa saya lakukan ketika saya sudah menerima berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar setiap hari dalam hidup saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Tidak lagi menunggu harus berlebih dulu baru bisa menolong atau membantu. Kalau pikiran ini ada, kalau saya berlebih dulu baru saya bisa tolong, maka biasanya karena mengukur dari materi yang dimiliki. Padahal menolong tidak hanya bicara soal materi, tetapi bisa berupa tenaga, bisa berupa waktu kita, maupun pemikiran kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam peristiwa ini, banyak orang mengatakan bahwa bahwa ini adalah mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi mujizat ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebelumnya ada beberapa hal. Ada seorang anak
yang dengan rela hati memberikan bekalnya. Kemurahan hati si anak ini kemudian dilanjutkan dengan berkat yang Tuhan berikan. Maka terjadilah yang dikatakan mujizat itu. Benar saudara, berawal dari kemurahan hati, maka bisa terjadi mujizat. Memang ada yang kemudian mengatakan bahwa ketika orang banyak melihat anak kecil ini memberikan bekalnya kepada murid Yesus, di mana kemudian Tuhan Yesus memberkati makanan itu, maka mulailah orang banyak ini juga mengeluarkan perbekalan yang mereka miliki. Mereka terinspirasi dengan perbuatan si anak kecil ini. Orang banyak juga menjadi tergerak untuk peduli dan berbagi, sehingga terjadilah kelimpahan tadi. Saudara, bagi saya, perbuatan orang banyak yang kemudian mau mengeluarkan perbekalan mereka untuk kemudian makan bersama setelah melihat perbuatan seorang anak kecil, kemurahan hati seorang anak kecil, sampai akhirnya bersisa, itu juga satu mujizat. Kemurahan hati si anak kecil tadi, Tuhan Yesus pakai untuk membukakan hati orang banyak, membukakan hati mereka yang sedang mengikut Yesus pada waktu itu. Melalui kisah ini, biarlah kita juga dapat terinspirasi sebagai umat Tuhan, bahwa setiap kemurahan hati atau ketulusan yang kita lakukan bagi sesama tidak akan sia-sia, tidak akan mengurangi rasa syukur dan sukacita kita. Dalam melakukannya, mari kita lakukan bukan dengan ukuran yang biasa dunia lakukan, tetapi dengan melihat cinta kasih Tuhan, cinta kasih Allah dalam Yesus Kristus yang sesungguhnya tidak pernah berhenti memberkati kehidupan setiap kita setiap hari. Sehingga melaluinya berkat Tuhan juga bisa dialami dan dirasakan oleh banyak orang. Mari kita lakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk sesama dengan kemurahan hati, sehingga kita juga boleh menjadi berkat, dan berkat Tuhan boleh sesama kita juga rasakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh diingatkan bahwa sebagai umat Tuhan, kami hidup karena kemurahan hati Tuhan. Karena itu Engkau juga mengajarkan kepada kami untuk kami boleh memiliki kemurahan hati dalam hidup kami bersama dengan sesama kami. Bapa, terima kasih karena Engkau memakai kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan apa yang dapat kami lakukan. Bapa, kami saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah menderita sakit, yang dalam pergumulan, baik kerjaan, dalam keluarga. Bapa, tolonglah mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka menghadapi semua itu dengan pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan ada, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dalam masa-masa pengobatan bagi setiap saudara kami yang sakit, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang baik dalam diri setiap anak-anak-Mu. Berkatilah setiap usaha yang mereka lakukan, sehingga mereka juga boleh mengalami dan juga merasakan akan cinta kasih Tuhan. Sekalipun tubuh mereka lemah, tapi iman mereka boleh terus dikuatkan. Terima kasih ya Bapa, kami mau percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini juga dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan hanya dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.